Kembali lagi bersama Anti Gosip TV. Kita seperti biasa dari Pojok Desa yang akan mengajak teman-teman semua ngerumpi seputar kasus yang lagi hangat-hangatnya nih. Sebenarnya sudah lama ya hangatnya, tapi ini masih hangat terus gitu ya. Iya. Bahkan semakin kesini fakta-fakta baru itu semakin membuat kita tercengang. Apalagi ketika sidang PK dari Saka Tatal ini sudah mulai berlangsung. Banyak sekali fakta-fakta yang buat kita ini, wow ternyata seperti ini ya. Kesaksian-kesaksian yang semula tidak dihadirkan pada sidang ketika dulu sidang tuntutan, ini kan dihadirkan ya di sidang PK ini, seperti Widya temennya Vina yang terakhir ketemu itu kejadian sebelum kejadian gitu ya. Terus kemudian ada juga kesaksian-kesaksian dari beliau-beliau yang mengalami ya hal-hal yang kurang menyenangkan ketika penyidikan. Nah, menurut kalian nih guys, semakin kesini kasus ini semakin menarik atau semakin membosankan karena tidak kunjung ada titik terangnya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut Mbah Karso nih, untuk kasus yang saat ini sedang berjalan seperti sidangnya Saka Tatal ini bagaimana Mbah? Saya rasa memang perlu Saka Tatal ini memang naik ya, karena ini masalah pencitraan. Jadi jika beliau ini merasa tidak bersalah ya, saya rasa ada baiknya untuk naik kembali untuk membersihkan namanya kayak gitu. Nah ini saya sendiri juga bingung dengan kebebasan Peggy, terus kemudian Saka Tatal. Ini banyak sekali yang tidak disangka-sangka ya. Bahkan sampai yang lebih mengherankan itu saya sampai memprediksi seperti ini. Dari 7 terpidana ini loh, saya itu malah berfokus ke situ. 7 terpidana ini sudah terlanjur dipidanakan. Iya, sudah mendekam 8 tahun gitu ya. Tapi atas dasar kesaksian dari beberapa gelintir orang. Nah ini yang membuat saya bingung. Sedangkan bukti-bukti yang nyata seperti CCTV, sidik jari, dan yang lain sebagainya ini justru seperti tidak tampak. Nah lebih kayaknya itu berani menentukan semuanya hanya berdasarkan kesaksian. Betul. Bahkan kesaksian yang menurut saya saksi Widya, temannya yang sebelum kejadian itu sempat bertemu, itu juga malah tidak dihadirkan di sidang gitu ya, cuma di BAP aja gitu. Lagi juga kalau masalah berbicara saksi, saksi-saksi yang menguatkan untuk menjebloskan mereka ke penjara hingga saat ini, itu kan sudah tumbang semua, letak kebenarannya. Jika sudah demikian, lalu kenapa harus berlama-lama? Kan kasihan 7 terpidana ini. Mengingat juga para saksi ini tiba-tiba tidak muncul. Dan bukti secara real nyatanya tidak ada. Terus hingga saat ini masih mendekam di penjara. Ini yang membuat saya selaku masyarakat Indonesia itu bingung. Dan sebagai rakyat kecil seperti saya itu ingin menyaksikan bahwa hukum di negeri kita ini bisa dijadikan sebagai suri tauladan ataupun mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Jika demikian, ini akan dapat menimbulkan rasa trauma atas kejujuran ke masyarakat jika ingin melakukan satu kejujuran pada hukum kita sendiri. Ini yang sangat mengerikan sekali. Jadi betul-betul ini menurut saya perlu adanya sebuah pencermatan kembali dari ulang, dan jikalau ada tatanan yang tidak benar maka harus segera dibetulkan supaya masyarakat dapat percaya kembali pada pihak-pihak yang menangani masalah hukum. Bahkan tokoh-tokoh penting gitu ya, seperti Kang Deddy Mulyadi, terus
Siapa itu yang jenderal itu juga turut hadir menjadi saksi gitu ya. Ya, Susno ya, Pak Susno ya. Dan ini keadaan 7 terpidana ini menurut saya sudah sangat memprihatinkan sekali. Kalau Saka Tatal kan posisinya sudah di luar ya. Kasihan yang di dalam ini. Lalu klarifikasinya itu seperti apa? Saya itu selaku masyarakat kecil dari pojok desa itu ingin menyaksikan gitu. Apakah benar mereka ini melakukan suatu tindak pidana ataukah ini hanya fitnah semata untuk menutup-nutupi dari yang mungkin disembunyikan. Ini yang saya takutkan ada peristiwa yang demikian. Iya betul. Bahkan pada sidang PK Saka Tatal ini kan memang sebenarnya para kuasa hukum ini ibaratnya menilai bahwa kejadian ini bukanlah sebuah kasus pembunuhan, tetapi adalah sebuah kecelakaan gitu ya. Nah ini masih mencoba meluruskan dan mencari-cari saksi apakah yang terjadi sebenarnya di balik drama ini gitu ya, yang masih menjadi pertanyaan dan juga sorotan warga Indonesia tentunya. Melihat tayangan yang ada, ini mereka para terpidana ataupun pihak keluarga, bahkan Saka Tatal sendiri mengakui bahwa ada sebuah seperti semacam di awal itu katanya kan tidak menangkap tapi mengamankan. Kalau memang mengamankan, mengapa harus ada tindak kekerasan? Ini yang membuat saya bingung. Kalau mengamankan ya harusnya biar aman. Ini diamankan tapi di sana malah justru tidak aman. Nah, ini kan aneh. Ya dipaksa untuk mengaku. Itu namanya bukan mengamankan. Iya, itu namanya menginterogasi. Iya kan? Ya. Kalau mengamankan, diamankan mungkin supaya ya namanya aman kan, mungkin biar aman dari amukan masyarakat, ya kan? Atau mungkin mengamankan intinya dari keselamatan. Justru ini dalihnya mengamankan, tapi justru di sana tidak aman. Nah ini kan lucu, gitu loh. Ini pinter-pinter menurut saya skenario atas sandiwara. Hal-hal semacam ini menurut saya memang perlu disikat. Ini saya sangat berharap sekali ini Bapak Jokowi ataupun pihak-pihak yang memiliki wewenang, yang memiliki power bisa menangani ini. Saya selaku masyarakat kecil sangat-sangat mengharapkan keadilan untuk rakyat Indonesia yang tidak bersalah. Gitu. Jadi kalau memang yang melakukan sebuah tindak pidana itu sih mereka yang sudah dipidanakan atau justru yang mengaku yang mengamankan, ini harus segera dibenahi. Ini harus segera dilakukan tindakan supaya tatanan hukum mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat. Ini ayah dari sang korban Eki juga mulai berbicara gitu ya, mulai muncul di layar kaca gitu, mulai klarifikasi, bahkan menggandeng kuasa hukum berapa itu pengacara? 60 ya, banyak sekali. Gitu. Iya, konon katanya 60. Makanya saya sampai bingung sekali. Seorang ini ya, bapaknya si korban ini sampai dapat menggandeng pengacara segitu banyaknya, ini membayar uang, ini uang dari mana? Apakah gajinya itu cukup atau mungkin beliau ini keturunan ningrat gitu. Maka saya sendiri juga bingung dan sangat tanda tanya sekali. Tapi mungkin berbicara dari panjenengan yang dibicarakan ini mungkin jauh dari pengetahuan kita. Tapi kita sebagai rakyat kecil ini sangat-sangat betul memprihatinkan dari 7 terpidana ini. Bu, ya segera ini diklarifikasi karena ini sudah sangat keterlaluan dan sudah cukup lama gitu. Kasihan yang menjalani juga pihak keluarga. Iya nanti kalau benar, kalau tidak benar, konon katanya kan
lebih baik membebaskan 100 narapidana ataupun orang yang dipenjara daripada menangkap satu orang yang tidak bersalah gitu. Ini perlu pembuktian, bukan hanya sekedar isapan jempol belaka. Oke ya, demikian ngerumpi kita kali ini. Kalau ngomongin soal kasus Vina Cirebon ini nggak akan ada habisnya ya, karena semakin kesini malah justru semakin muncul fakta-fakta baru dari kasus ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kolom komentar. Jangan lupa like-nya juga ya, komen dan subscribe. Terima kasih.